Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Rizky Ramadhani. Kisah yang berjudul Teluh Patidara. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di rumah Ayuni ia sedang membacakan ritual. Tiba-tiba saja terhempaskan angin kencang yang membuatnya ikut terpental, seperti mantra Nek Kinanti menembus pada dirinya. Brak! Wah, sial, apalagi yang dimiliki nenek tua itu untuk menghalangiku? Rutuknya sambil menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Ayuni memang harus mencari tumbal untuk menambah kekuatannya lagi, tapi ia sulit mencari bayi yang baru saja dilahirkan untuk menghubri baju meminta Ayuni. Ia langsung membuat mantra untuk mandi air kembang dan bertapa untuk menambah kekuatannya. Ia menyuruh Banaspati mengambil air dari 7 sumur yang ada di desa dan akan saat di rumah berendam sambil bertapa duduk bersila dan memejamkan matanya membaca mantra dan menyebut nama Ibu Gisel dan kedua putrinya. Aku tidak akan tinggal menyerah sebelum kalian mati, Gisel. Ia juga meminta Banaspati untuk mengintai siapa saja ibu hamil yang akan melahirkan pada malam Jumat Kliwon nanti 3 hari kemudian. Ia harus mencari tumbal untuk menyaingi kekuatan Nek Kinanti agar tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ayuni. Suara parau terdengar mengusik telinga Ayuni yang sedang fokus membacakan mantra. Ia membuka matanya dan mendelik mencari asal suara itu. Suara yang samar didengar dan ia kenal adalah suara Sari yang pernah ia ambil bayinya untuk dijadikan tumbal. Berhenti untuk mengusikku, Sari. Kau mati karena ulahmu bunuh diri, bukan karena aku. Sekilas bayangan putih lewat di hadapan Ayuni sehingga Ayuni beringsut dan menyudahi berendam dengan air kembang itu. Rupanya kau yang aku musnahkan lebih dulu agar tidak menghalangi jalanku untuk membalaskan dendamku, pekik Ayuni. Tiba-tiba tengkuk Ayuni meremang. Sebuah tangan yang terasa dingin itu singgah di kedua bahu Ayuni, memperlihatkan tangan yang pucat dan kuku yang runcing, membuat Ayuni menelan salivanya dan menoleh perlahan ke belakang. Brak! Ayuni langsung terdorong jatuh terpental mengenai kendi air tempat ia berendam sampai pecah. Setan sialan, dengus Ayuni dan segera bangkit. Sikunya terluka karena terkena pecahan. Hantu Sari menghilang begitu saja dari hadapan Ayuni sehingga Ayuni mendelik mencari di mana tiap mengikut selalu Cigarus. Keluar kau, Sari. Jangan main sembunyi, ayo kita bertarung, pekik Ayuni dan tiba-tiba saja rambut panjang Ayuni direnggut sampai ia tergantung tinggi melayang dan diempaskan sampai jatuh ke sebuah pecahan kendi oleh Sari. Kau harus mati, Ayuni, pekik Sari yang melihat Ayuni merintih kesakitan karena tubuhnya banyak mengalami luka. Jangan serang di belakang, ayo bertarung secara lantang. Ayuni langsung terhempaskan lagi sampai melayang dan kebentur tembok rumahnya. Ayuni langsung mengeluarkan ajimatnya dan dilemparkan pada Sari sehingga ia menjerit kemudian menghilang. Ayuni bernapas lega setelah Sari menghilang. Seperti itu mau melawanku, dasar setan lemah, dengus Ayuni yang merintih kesakitan. Ia tertatih berjalan menuju kamar untuk mengobati lukanya yang dibuat oleh Sari. Sementara Tiwi dan yang lainnya berhasil sampai ke rumah sakit. Syukurnya Pak Tirta sudah siuman dan kondisinya mulai membaik. Tiwi menceritakan semua yang terjadi pada mereka di jalan. Ibu Gisel berterima kasih kepada Ustadz Abu, Diva, dan juga Rena yang mau menolong putrinya. Kalian harus pergi dari sini, tidak usah kembali ke villa kalau kalian mau selamat, ujar Pak Ustadz Abu. Iya, masalah berkas atau pakaian yang tertinggal itu masih bisa menyusul, saut Pak Tirta. Ibu Gisel setuju dan begitupun kedua putrinya. Ia menangis kala melihat kedua putrinya banyak mengalami luka karena ulah Ayuni. Maafkan Mama, Nak.
Mama lambat menyadari kalau Ayuni memang berniat jahat pada kita. Rengek Ibu Gisel sambil memeluk kedua putrinya. Mereka terpaksa menginap di rumah sakit dan barulah besok bersiap-siap untuk pulang ke kota. Pak Ustadz Abu, Diva dan Rena berpamitan untuk pulang karena mereka merasa Ibu Gisel dan yang lainnya sudah merasa aman karena tidak akan kembali ke villa. Tapi Nek Kinanti terus menjaga Tiwi dan keluarganya sampai mereka bisa sampai selamat di kota tanpa ada kendala dan gangguan dari Ayuni. Mereka terlelap memejamkan matanya dan tertidur di rumah sakit sampai besok waktunya untuk pulang ke kota. Tiwi mendengar suara langkah kaki seseorang yang sangat nyaring menghampiri ruang perawatan Pak Tirta. Suara tawa nyaring itu pun mengganggu telinganya. Suara bising di rumah sakit membuat tidur Tiwi tidak nyenyak. Ia juga melihat Nek Kinanti sedang duduk bersila di depan pintu ruangan sambil membaca mantra dan mencipratkan air yang ia baca ke depan pintu ruang perawatan. Nek Kinanti mendelik kala ia menyadari Tiwi sedang memperhatikannya. Tiwi langsung menutupi wajahnya dengan selimut dan pura-pura untuk tidur. Jantung Tiwi berdegup kencang meskipun Nek Kinanti baik dan selalu menjaga mereka. Tetapi tetap saja dari wajah Nek Kinanti membuat Tiwi ketakutan karena tatapan matanya yang sangat tajam. Nek Kinanti tetap terjaga dari tidurnya karena ia tahu di waktu tengah malam Ayuni pasti melakukan aksinya untuk mencelakai keluarga Ibu Gisel. Tiwi yang memperhatikannya di balik selimut disadari oleh Nek Kinanti. "Tidurlah nak, saya menjaga agar Ayuni tidak bisa mencelakai kalian," seru Nek Kinanti yang membuat Tiwi membuka selimutnya karena ia ketakutan oleh Nek Kinanti yang sedang mengintipnya. "Aku gak bisa tidur Nek," jawab Tiwi yang kemudian duduk di belakang Nek Kinanti. "Ada aura jahat yang mencoba masuk ke sini. Sepertinya Ayuni berniat mencelakai kalian saat kalian sedang tertidur." "Lalu bagaimana mencegahnya Nek?" "Saya berusaha mencegahnya dan semoga saja berhasil," ujar Nek Kinanti dan Tiwi menoleh ke belakang melihat ibu dan kakaknya yang telah tertidur lelap. Pak Tirta juga masih tidur dengan tangan yang masih terpasang jarum infus. Brak! Mata Nek Kinanti mendelik seakan merasa ada kejanggalan. "Ada apa Nek?" "Kita dibawa ke alam lain oleh Ayuni," sahut Nek Kinanti yang membuat mata Tiwi langsung membola. Maksudnya di alam lain? Kita bukan di alam manusia, begitu?" tanya Tiwi dan Nek Kinanti mengangguk. Ibu Gisel, Tasya dan Pak Tirta terbangun merasa hawa panas membakar tubuh mereka. "Apa yang terjadi?" tanya Ibu Gisel sambil mengibaskan kipas tangan ke arah wajahnya. "Iya, kok panas padahal AC hidup?" Kata Nek Kinanti, "Kita dibawa ke alam lain mah." "Ah, bagaimana bisa? Jadi kita terjebak di alam lain?" "Kalian tenang dulu, jangan ada yang keluar dari ruangan ini." Tita Nek Kinanti dan Ibu Gisel segera memeluk kedua putrinya. Lampu neon kini hidup mati bergilir, berkedip-kedip seperti lampu yang ingin konslet. Tasya dan Tiwi sangat ketakutan sehingga mereka memejamkan mata mereka. Nek Kinanti terus mencari celah, titik lemah kekuatan Ayuni agar ia bisa mengalahkannya. Sementara Pak Tirta terus melantunkan ayat suci Al-Quran. "Sebaiknya kita sholat dulu supaya kita selamat dan tidak diganggu makhluk halus itu," usul Pak Tirta. Mereka setuju dan mengangguk. Mereka melakukan tayamum untuk berwudu karena terbatas air, karena mereka tidak ingin keluar dari ruangan sebab mereka dijebak dalam alam gaib. Mereka sholat diimami oleh Pak Tirta. Saat ruku terakhir sampai salam, Ibu Gisel tidak bisa bergerak dan terus saja ruku menunduk seperti seakan tubuhnya terasa sangat kaku. Tasya dan Tiwi saling tatap mengapa ibunya mereka tidak kembali bergerak dan masih dalam posisi ruku. "Mah, erangan keluar dari mulut Ibu Gisel yang kemudian mendongakkan kepalanya ke atas. Bola mata yang seluruhnya memutih dan gigi yang mengeluarkan taring membuat kedua putrinya terperajat dan beringsur menjauh dari Ibu Gisel. "Astagfirullah, kenapa dengan Ibu Gisel?" tanya Pak Tirta sambil bersikir. "Dia dirasuki oleh Telu Ayuni. Dia ingin kalau Ibu Gisel meninggal lebih dulu ketimbang anak-anak mereka." "Nek, tolong mama saya, Nek." Nek Kinanti berusaha sekuat tenaga meminta bantuan Tasya dan Tiwi untuk memegangi tangan ibu mereka dan menekan titik kejut agar Ibu Gisel segera sadar. Ibu Gisel marah dan mengerang kesakitan dan terkadang tertawa.
Kalian tidak akan bisa membebaskanku dari raga ini, teriak tawa Ibu Gisel terdengar. Suaranya parau seperti suara yang berat terdengar. Ibu Gisel dikuasai roh jahat di dalam tubuhnya. Pak Tirta terus membacakan ayat-ayat suci dan ditiupkan ke ubun-ubun Ibu Gisel, tapi ia malah mengamuk dan menampar Pak Tirta. Tamparan Ibu Gisel mendarat ke pipi Pak Tirta. Jangan ikut-ikutan kamu. Tasya dan Tiwi terus menangis karena setelah mereka yang mengalami siksaan telu itu, ibunya sendiri juga mengiyakan mengibat. Mereka berharap kalau Nek Kinanti mampu mengeluarkan roh jahat dari tubuh Ibu Gisel. Kekuatan makhluk yang ada di dalam tubuh Ibu Gisel benar-benar kuat, kata Pak Tirta. Terus menekan titik kejut itu, jangan berhenti meskipun ibu kalian mengerang kesakitan. Ibu Gisel mengerang dan mereka menyaksikan sendiri kalau ada darah yang keluar banyak dari mulut Ibu Gisel. Mengeluarkan banyak darah dan gumpalan rambut membuat Ibu Gisel terasa mual. Pak Tirta terus menekan bagian punggung Ibu Gisel agar ia mengeluarkan semua teluh pati darah yang ada di tubuhnya. Wah. Ibu Gisel memuntahkan darah yang begitu banyak. Di tempat lain, Ayuni dengan tawa yang menggema terus menusuki bagian leher Ibu Laras dengan jarum sehingga ia bisa memuntahkan darah. Mati kau Gisel, pekik Ayuni dengan tatapan penuh kebencian. Kau harus mati di tanganku. Angin berembus kencang, membuka paksa jendela kamar Ayuni yang membuat Ayuni mendelik. Pasti si bajingan itu lagi. Jangan pernah kau ganggu aku lagi, Sari. Tidak. Aku adalah Kinanti yang akan menghentikanmu, Ayuni, pekik Nek Kinanti. Sukmanya menghampiri Ayuni untuk bertarung dan melawan Ayuni agar menghentikan aksi bejat Ayuni pada keluarga Ibu Gisel. Sudah aku katakan, jangan pernah ikut campur urusanku. Diamlah, karena sedikit lagi mereka akan menjemput mautnya. Tidak akan aku biarkan kau menang dengan kejahatan. Dasar nenek tua, kau sudah tidak lagi berdaya melawanku. Ayuni langsung mengeluarkan cahaya merah padam seperti api dan diluncurkan kepada Nek Kinanti yang dengan sigap menepisnya. Kau masih bisa menghindar, tapi tidak dengan ini, ujar Ayuni yang langsung membuat bumi gemetar dan langit bergemuruh. Seolah bumi ingin menelan Nek Kinanti dan menghabisi separuh tubuh Nek Kinanti yang tertimbun tanah. Ayuni tertawa puas kalau melihat tubuh Nek Kinanti terkubur separuh. Sudah aku katakan, kau bukan lagi tandinganku. Tawa Ayuni menggema kala api membakar tubuh Nek Kinanti. Dengan lantang Ayuni terus tertawa dengan puas sampai api yang membakar tubuh Nek Kinanti benar-benar padam. Tapi Ayuni dikejutkan dengan sebuah balok kayu yang ada di atas tumpukan tanah itu. Kenapa jadi kayu? Bukannya tadi? Sudah aku bilang, jangan bangga dulu, seru Nek Kinanti yang ternyata ada di belakang Ayuni dan sudah menghilangkan boneka santet Ibu Gisel. Kembalikan boneka itu, orang tua sialan. Terlambat Ayuni, saya sudah menghilangkan mantra telu untuk Ibu Gisel saat kau terlalu fokus membakar kayu api itu. Tawa Nek Kinanti mengejek Ayuni. Ayuni memincingkan mulutnya, geram dengan kelakuan ibunya karena terus saja mengalahkan oleh Anggitkan di Saat itu juga Ayuni sadar kalau dirinya tidak bisa mengalahkan kekuatan ibunya. Maka dari itu lebih baik Ayuni menghindar dan meninggalkan tempat itu. Ingat, mungkin sekarang aku tidak bisa mengalahkanmu nenek tua, tapi ingat, aku akan kembali dengan kekuatanku yang baru. Silakan saja, aku akan selalu menunggumu anakku. Tidak ada jawaban dari Ayuni. Ia segera berlalu dari hadapan Nek Kinanti. Selepas Ayuni menghilang, kekuatan yang membelenggu mereka pun kini ikut menghilang. Sehingga sukma mereka bisa kembali lagi ke tempat di mana mereka saat ini berada, yaitu di rumah sakit. Alhamdulillah, akhirnya kita terbebas. Setelah itu tiba-tiba tidak jauh dari hadapan mereka muncul cahaya putih terang. Sampai semua orang yang melihatnya menutup mata karena kilatan cahayanya. Segera Nek Kinanti berseru memberitahu semuanya kalau cahaya putih di depan mereka adalah jalan menuju ke alam manusia. Cepat, kita harus menuju cahaya itu supaya kita kembali ke alam manusia. Segera semua orang yang mendengar perintah Nek Kinanti segera berlari menuju cahaya tersebut. Dan benar saja seketika dengan sekedip mata, akhirnya mereka kembali ke tempat di mana mereka tengah berjilju. Di lain sisi Ayuni tengah mempersiapkan ritual untuk menambah kekuatannya.
Malam Jumat besok adalah waktu di mana ia harus menyempurnakan ilmu hitam yang ia miliki dengan cara mencari tumbal, yaitu seorang anak yang lahir di malam Jumat Kliwon. Ayuni kini tengah duduk bersila di depan bubuk kemenyan yang tengah ia bakar di atas arang yang menyala. Ketika ia tengah komat kamit membaca mantranya, tiba-tiba saja ada angin berhembus kencang menerpa tubuhnya. Ia sudah paham betul siapa yang datang menghampiri saat ini, yaitu Banaspati. "Ada apa?" tanya Ayuni tanpa membuka mata dan masih tetap duduk bersedekap di tempat semula. "Tentu kau sudah tahu maksud kedatanganku kemari," jawab Banaspati dengan berdiri di hadapan Ayuni dengan tubuh yang dipenuhi api. "Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan mengganggu ritual ini." Meja, kursi, dan semua yang ada di ruangan Ayuni berterbangan sampai mata Ayuni melotot karena kaget. "Ingat, malam Jumat Purnama ketiga nanti, jangan lupa kau harus menumbalkan satu anak lagi yang terlahir di hari Jumat Kliwon. Kau mengerti? Kalau tidak, nyawamu adalah penggantinya," seru Banaspati. Setelah itu ia menghilang dari pandangan Ayuni. "Kurang ajar, kemana aku harus mencari tumbal?" Untuk melepas penat, Ayuni berniat ingin mencari angin sejuk keluar dengan berjalan keliling sekitar perkampungan sambil mengintip mana tahu ada orang yang akan melahirkan di malam Jumat Kliwon. Ayuni menutup pintu rumahnya dan melangkahkan kaki dengan perlahan. Udara malam terasa sejuk menusuk tembus ke tulang. Untuk itu Ayuni tidak lupa memakai jaket untuk melindungi tubuhnya. Mata langsung langsing. Ayuni mulai memasuki perkampungan warga, banyak yang tengah meronda malam di pos penjagaan. Ketika ia melewati rumah Mbok Narsi, dukun bayi satu-satunya yang ada di perkampungan itu, Ayuni tidak sengaja dengan samar mendengar percakapan Mbok Narsi dan seseorang. Mbok Narsi seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya 10 tahun yang lalu. Karena rasa penasaran, akhirnya Ayuni menguntit obrolan Mbok Narsi dengan tamunya. Ayuni mendekatkan kupingnya ke pintu rumah Mbok Narsi. "Rupanya sudah mengeluarkan tanda-tanda istrimu itu, Mat," seru Mbok Narsi kepada seorang lelaki yang bernama Ahmad. "Tapi rasa mulusnya masih jarang katanya." "Oh, tunggu saja, tidak lama lagi itu anak akan lahir. Mudah-mudahan malam ini, kalau tidak malam ini paling besok." "Oh, seperti itu, Mbok. Tidak apa-apa kalau istri saya bawa pulang dulu." "Tidak apa-apa, nanti panggil si Mbok lagi." Setelah selesai memeriksakan kandungan istrinya, Ahmad membawa sang istri pulang dan berpamitan kepada Mbok Narsi. Ayuni yang menyadari kalau pasiennya Mbok Narsi keluar, ia segera berpindah tempat, menjauhi pintu. Memang keberuntungan lagi berpihak kepada aku rupanya. Bini si Ahmad mau melahirkan, aku bisa mengambil bayinya untuk ritual malam Subni. Lalu setelah itu ia meninggalkan rumah Mbok Narsi dan melanjutkan lagi berkeliling mencari angin segar. Senyum mereka menghiasi bibir Ayuni. Setelah cukup dirasa, akhirnya ia memutuskan untuk putar balik pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan sesajen yang akan dipakai besok malam. Dikarenakan tempat yang biasa ia pakai untuk bersemedi berserakan, jadi ia berniat untuk membersihkan ruangan tersebut. "Baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Tunggu saja, aku akan terlahir sebagai ratu keabadian setelah ini. Tidak ada yang bisa menyaingiku, termasuk wanita tua itu. Aku akan menjadi dukun paling sakti di desa ini." Esok malam pun tiba. Malam yang gelap gulita semakin membuat malam Jumat Kliwon itu semakin mencengangkan. Tidak ada bulan dan bintang menghiasi malam karena sepertinya cuacanya akan turun hujan. Hanya ada lolongan anjing yang terdengar di atas bukit. Pak Ahmad akhirnya memanggil Mbok Narsi ke rumahnya karena sang istri sudah merasakan kontraksi. Karena sudah mengeluarkan cairan yang bersamaan dengan darah di jalan lahirnya secara aksara ulsaikum. Ayuni segera melakukan ritualnya, membakar kemenyan dan dupa serta kembang 7 rupa di dalam kendi kecil, membuat ia duduk bersedekap memejamkan matanya dan membaca mantranya dengan fokus. "Aku harus mendapatkan bayi itu untuk menjadi tumbalku malam ini juga," runtuknya sebelum ia memulai membacakan mantranya. Mbok Narsi pun tiba di rumah Pak Ahmad dan segera menyiapkan semua persiapan untuk melahirkan anak Pak Ahmad. Mbok Narsi kembali. Ia melihat jalan lahir yang sudah lengkap sempurna dan melihat kepala bayi yang sudah nampak di jalan lahir itu. Mbok Narsi segera menyuruh istri Pak Ahmad untuk mengatur nafas dengan stabil agar ia dengan mudah bisa mengejan tanpa mengalami banyak kerobekan di jalan lahir.
Dukun beranak yang sudah profesional ini juga tidak lupa membaca jambi-jambi agar bayi yang dilahirkan tidak mengalami kesulitan, agar sang ibu tidak merasa tersiksa saat melahirkan. Ayo, tarik nafas Nduk dalam-dalam, hempaskan perlahan dengan mengejan pelan-pelan. Setelah berjibaku selama hampir setengah jam, akhirnya suara tangisan bayi itu terdengar. Bayi yang ukurannya 50 cm dan berat 3,5 kg itu membuat istri Pak Ahmad sedikit kesulitan. Wah, alhamdulillah, bayinya laki-laki Nduk. Mbok bersihkan dulu ya. Wus, brak. Tiba-tiba ada angin berembus kencang sehingga membanting sebuah jendela rumah Pak Ahmad sehingga terbuka. Ada apa ini? Tanya Pak Ahmad yang masih berdiri di samping sang istri yang masih tidak tersuara mendengar. Mbok Narsi nampak terkejut dengan terburu-buru. Ia menyelesaikan ritual memandikan bayinya. Ia baru teringat kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon, di mana kekuatan gaib dan para makhluk halus bergentayangan. Mbok Narsi melirik jam dinding yang menempel. Rupanya sudah jam 10:05. Gegas ia memberikan bayi mungil itu kepada pangkuan ibunya. Ya, itu Widuri. Dengan tergesa ia menuju jendela yang sedang terbuka karena hembusan angin kencang. Ada apa ini, Mbok? Sekali lagi Ahmad bertanya kepada Mbok Narsi. Namun Mbok Narsi tidak menjawab pertanyaan Ahmad, melainkan berlari ke dapur untuk mengambil garam kasar yang kemudian ia genggam sambil membacakan doa. Cepat kau berdoa, sebisa mungkin Ahmad. Ada kekuatan jahat yang sedang mengintai rumahmu. Jangan sampai kejadian si Sari menimpa keluarga ini. Dengan terkejut Ahmad kemudian mulai membacakan doa yang ia hafal. Begitupun dengan istrinya Widuri. Ia begitu ketakutan sampai ia mendekap bayi mungil yang baru saja ia lahirkan dengan erat. Sebisa mungkin ia pun ikut berdoa. Setelah Ahmad dan istrinya membacakan ayat kursi, begitupun dengan Mbok Narsi. Ia lalu melemparkan genggaman garam tersebut ke seluruh penjuru ruangan, terakhir keluar jendela. Seketika angin yang menerpa meredah kembali normal. Alhamdulillah. Semua yang ada di dalam ruangan mengucap syukur. Setelah semua pekerjaan Mbok Narsi selesai, Mbok Narsi langsung berbenah bersiap untuk pulang ke rumahnya. Alhamdulillah, kerjaanku sudah beres. Anak dan istrimu sudah selamat, sehat, tidak kekurangan apapun. Tinggal menunggu pulih saja. Kau jangan meninggalkan istrimu dalam keadaan apapun. Ingat pesan Simbok nak Ahmad. Baik Mbok, pesan Simbok pasti saya laksanakan. Terima kasih banyak ya Mbok. Maaf merepotkan. Ini ada sedikit uang untuk Simbok. Mohon diterima. Simbok terima ya Le. Ingat pesan Simbok. Nggih Mbok, pasti. Mau Ahmad antar Mbok? Ini sudah larut malam. Seru Ahmad menawarkan jasanya. Wes, gak usah. Jaga istrimu saja di rumah. Simbok udah biasa jalan sendiri. Simbok pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ahmad. Akhirnya Mbok Narsi turun dari rumah Ahmad dengan berbekal senter milik Mbok Narsi, berjalan sendirian di tengah malam gelap gulita. Suara jangkrik bersautan di hutan pinus. Sesekali suara burung kinantil naik kasa. Angin malam menerpa tubuhnya yang sudah sepuh. Dengan santai ia berjalan menyusuri perkebunan pinus milik almarhum Pak Haji Pratama. Di saat ia tengah berjalan melewati kebun pinus, ia merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya dari belakang. Maka dari itu ia berhenti sebentar, lalu menoleh ke belakang dengan mengarahkan cahaya senternya. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika ia berbalik ke depan, ia dikejutkan oleh sosok makhluk yang mengerikan. Tubuhnya dipenuhi kobaran api, tengah menyeringai kepadanya. Refleks Mbok Narsi langsung menjerit. Ah! Makhluk tersebut adalah Banaspati. Makhluk tersebut langsung mencengkram erat leher Mbok Narsi dengan kuat. Kemudian ia mengangkat ke atas sampai tubuh mungil sang dukun bayi tersebut mengawang. Setelah itu ia lemparkan ke batang pohon pinus sampai Mbok Narsi memuntahkan darah. Mbok Narsi mengembuskan nafas terakhirnya, lalu meninggal di tempat. Setelah melihat orang yang telah ia hilangkan nyawanya, gegas Banaspati itu menghilang di kegelapan malam, meninggalkan jasad wanita tua itu begitu saja. Di rumah Ahmad ketika ia dan istrinya tertidur lelap, mereka tidak menyadari kalau bayi mereka tengah ada yang mengawasi. Gegas Ayuni masuk menerobos lewat pintu belakang rumah Ahmad. Ketika ia memasuki kamar Ahmad, ia melihat bayi mungil itu tengah terlelap di keranjang bayi. Segera Ayuni mengulurkan tangannya untuk mengambil bayi tersebut. Sontak bayi yang sedang tertidur lelap menjadi terkejut dan menangis.
Widuri yang ketiduran langsung terbangun. Betapa terkejutnya ia melihat anaknya tengah digendong oleh perempuan yang memakai jubah hitam. Sontak ia menjerit membangunkan suaminya. "Siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan kepada bayiku?" Ayuni hanya terkekeh kemudian berlari dengan kilat membawa Abimanyu, anaknya Widuri dan Ahmad. "Mas, bangun, anak kita ada yang menculik." Widuri menggoyangkan lengan Ahmad. Gegas Ahmad terbangun dengan kaget. Ia langsung berlari menyusul Ayuni. Sayang, Ahmad kalah cepat. Ayuni sudah menghilang dari pandangan lahir yang baru. Widuri menangis sejadi-jadinya meratapi anaknya yang baru dilahirkan diculik oleh seseorang yang begitu misterius. Ahmad mendekap istrinya dan menenangkannya. Setelah tangis istrinya mereda, Ahmad pamit bermaksud akan mengumpulkan warga di desa tersebut. Maka dari itu setelah ia pamit kepada istrinya, Ahmad segera bergegas pergi membawa senter di tangannya. Setelah Ahmad sampai di pos ronda, Ahmad langsung memukul kentongan. Warga yang mendengar bunyi kentongan langsung pada berlari ke pos ronda. "Ada apa, Mat? Kenapa kau berada di sini? Harusnya kau menjaga anak istrimu di rumah." Pak, anak saya diculik." "Apa? Yang benar kamu?" "Benar Pak, anak saya dibawa oleh seseorang. Istri saya melihatnya langsung, tapi wajah orang tersebut tidak kelihatan karena tertutup oleh jubah." "Jangan-jangan anakmu diculik wewe gombel, Mat. Kan ini malam Jumat Kliwon," ucap Ibu Sri. "Itulah, saya juga tidak tahu, Bu Sri." Warga langsung mengangguk dan mengajak satu sama lainnya untuk mencari bayi Ahmad malam ini juga. Ibu-ibu disuruh pulang, sebagian disuruh berkumpul di rumah Ahmad untuk menemani Widuri di rumahnya. Sementara bapak-bapak bersiap dan bergegas mencari di mana bayinya Ahmad. Setelah berjam-jam mencari di mana keberadaan bayi Ahmad, sampai waktu subuh tiba, tidak ada jejak yang tertinggal untuk menemukan bayi tersebut. Warga frustasi, begitupun dengan Ahmad. Ia menangis meratapi istri dan anaknya. Warga akhirnya memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pencarian. Akan tetapi baru saja warga akan bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing, seseorang berteriak di tengah hutan pinus, "Tolong, ada mayat!" Warga langsung terkejut dan berlari ke arah yang berteriak. "Ada apa, Man?" Itu di sana ada mayat, Pak RT." Pak RT dan yang lainnya langsung bergegas menghampiri mayat yang ditemukan di Man. "Innalillahi, ini kan Mbok Narsi." Pak Ahmad tertegun. Ia langsung ingat apa kata Mbok Narsi kalau kejadian penculikan bayi itu jangan sampai terjadi seperti Sari yang kehilangan bayinya. Apakah yang menculik bayiku dan yang membuat Mbok Narsi seperti ini adalah Ayuni? Batin saja istirahat lihat. Duh Gusti, jangan sampai Abimanyu menjadi korban seperti anak si Sari, Mat, bagi Pak RT. "Memangnya anak si Sari kenapa, Pak RT?" "Maaf, saya kudet. Maklum kami orang baru di kampung ini, jadi belum tahu seluk-beluknya kampung ini. Setahun yang lalu Sari istrinya si Braja hendak melahirkan pas pula sama seperti istrimu ini. Melahirkannya di malam Jumat Kliwon. Akan tetapi nasib naas menimpa Sari dan juga suaminya. Ketika si Braja hendak mengantar Sari ke rumah sakit, di jalan mereka mengalami kecelakaan. Mobilnya mendadak remblong dan menabrak pohon. Hampir itu mobil terperosok ke jurang dan Braja meninggal di tempat. Si Sari selamat. Ia bisa keluar dari dalam mobil menyelamatkan diri dan melahirkan di tempat kejadian. Lebih naasnya lagi, setelah kecelakaan itu berlangsung datang seseorang dari balik semak. Sari berteriak minta tolong, akan tetapi bukannya menolong orang tersebut, malah menculik bayi tidak berdosa itu. Sampai pada akhirnya Sari frustasi dan gantung diri. Jelas Pak RT panjang lebar menceritakan kejadian yang dialami warga kampungnya. "Terus bagaimana kondisi anaknya, Pak RT? Ketemu?" tanya Ahmad. "Tidak, Mat. Aku dengar anaknya menjadi korban tumbal ilmu hitam. Desas-desus yang beredar di kampung ini ada orang yang menganut ilmu hitam demi kekuasaan. Akan tetapi belum terpecahkan misteri ini," ucap Pak RT sambil menyeruput kopi hitam. "Semoga orang yang tidak berperi kemanusiaan itu segera tertangkap ya Pak RT. Kasihan bayi-bayi yang tidak berdosa, termasuk bayi saya," ucap Ahmad dengan raut wajah sedih. "Tenang, Mat. Nanti pasti lambat laun orang itu akan tertangkap. Biar kita beri pelajaran bila perlu. Kita arak keliling kampung terlebih dahulu." Setelah selesai berbincang-bincang, Pak RT mohon pamit undur diri dari rumah Ahmad. Begitu pula dengan para warga yang berkumpul, juga mereka ikut undur diri dan pulang ke rumah masing-masing.
Di sisi lain, Ayuni tengah mempersiapkan keperluan untuk ritual pemujaan, sekaligus memberikan tumbal kepada Banaspati, bayi yang berhasil ia culik dari rumah Ahmad. Bayi itu langsung ia letakkan di atas nampan yang dipenuhi taburan kembang 7 rupa. Bayi malang yang tidak berdosa itu seketika menangis karena kedinginan. Ayuni membiarkan bayi merah yang tidak berdosa itu dalam keadaan tidak memakai kain gedong sebagai pembungkus tubuh bayi tersebut. Seketika itu juga Abimanyu ada. Diam, jangan harap aku akan mengampunimu dan melepaskanmu, bentak Ayuni kepada bayi tersebut. Di saat itu muncullah sosok cahaya kemerahan terbang dan menerobos jendela ruangan Ayuni. Cahaya itu berubah menjadi sosok bola api yang berkobar mengelilingi di antara kamar Ayuni. Kemudian bola api itu menjelma menjadi manusia api. Akhirnya kau menepati janji juga, ujar Banaspati. Tentu saja, aku tipe orang yang tidak suka ingkar janji. Berikan bayi itu kepadaku. Ayuni menyerahkan Abimanyu ke pangkuan Banaspati. Akan tetapi keanehan pun terjadi. Banaspati tersebut merasakan kepanasan ketika Abimanyu diletakkan di pangkuannya. Panas. Dan bau apa ini? Sialan, kau taburi apa? Tubuh bayi ini Jangan bermain-main kepada aku, Ayuni. Apa maksud kau? Tidak ada yang aneh dengan bayi ini. Kau urus bayi ini, bersihkan bau yang melekat dari tubuhnya. Aku tidak suka. Ingat, aku akan kembali lagi besok malam di mana bulan purnama itu telah muncul, ucap Banaspati. Setelah itu ia menghilang dari pandangan Ayuni. Ada-ada saja kelakuan iblis itu. Kalau bukan karena ingin balas dendam atas apa yang mereka perbuat kepada suamiku, aku tidak sudi melakukan perjanjian dengan iblis itu, batin Ayuni. Ayuni meletakkan bayi tersebut di atas ranjang tempat tidurnya. Sekilas Ayuni merasa iba melihat keadaan bayi yang tidak berdosa itu. Akan tetapi bara api dendamnya telah membakar rasa belas kasihan di hatinya. Supaya bisa tertidur pulas malam ini, Ayuni memberi larutan air gula untuk Abimanyu supaya tidak menangis. Ayuni tidak mempunyai bayi, maka dari itu tidak ada stok susu formula yang bisa diberikan untuk Abimanyu selain larutan gula Martion Kambal. Kau jangan menangis lagi, supaya aku bisa menyelesaikan ritual terakhir ini. Setelah semua selesai dan keluarga Aji tewas tidak tersisa, baru aku akan terbebas dan mengakhiri ikatan ini, tugas Ayuni. Keesokan harinya di mana malam itu bulan purnama akan muncul, jam menunjukkan pukul 10 malam. Ada 2 orang pemuda yang sedang bersenandung ria di balai pos pinggir memainkan musik gitarnya. Ada yang bermain gitar, ada pula yang bernyanyi. Kok gue lapar ya? Sama, gue juga. Cari penjual makanan yuk, ajak Roni pada Sandi. Ayolah, gue juga lapar nih. Tunggu, bentar. Gue taruh gitar dulu, sekalian ambil motor, ujar Roni yang segera berlari ke depan rumah untuk menaruh gitarnya karena ia tidak mau kalau gitar kesayangannya hilang. Setelah selesai menyimpan gitar dan mengambil jaket dan sepeda motornya, Roni segera pergi ke pos menjemput Sandi untuk mencari tukang nasi goreng. Sepanjang jalan mereka bercerita, namun perbincangan antara mereka itu langsung terdiam tatkala melihat bayangan cahaya kemerahan terbang dari arah rumah Ayuni. Roni yang menghentikan kendaraannya langsung mengajak Sandi untuk melewati rumah Ayuni. Kita ikuti bayangan itu dulu, San, ujar Roni yang membelokkan sepeda motornya ke jalan menuju rumah Ayuni. Setelah kejadian kemarin, karena Pak Ahmad kehilangan bayinya, warga nampak selalu waspada dan curiga dengan gerak-gerik yang selalu dilakukan oleh Ayuni. Roni membelokkan kendaraannya ke arah rumah Ayuni. Benar saja dari jarak beberapa meter, Roni dan Sandi sayup mendengar tangisan bayi. Sandi sempat menyuruh Roni untuk kembali karena takut akan terjadi apa-apa kepada mereka berdua. Akan tetapi Roni bersikukuh untuk melihat bayi siapa yang terdengar menangis di tengah malam begini. Sandi sempat berasumsi kalau suara tangis bayi itu hanyalah suara musang dari kebun pinus milik Pak Haji. Akan tetapi Roni tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Sandi. Siapa tahu suara bayi itu adalah bayi Pak Ahmad yang hilang, kan? Roni menepikan kendaraannya di bawah pohon ketapang yang terletak agak jauh dari rumah Ayuni. Mereka berjalan mengendap-endap menuju rumah Ayuni. Roni dengan hati-hati membuka pagar rumah Ayuni.
Setelah berhasil, mereka melipir ke belakang rumah Ayuni untuk mengintip lewat jendela kamar Ayuni. Betapa terkejut Roni dan Sandi saat melihat ada bayi di kamar Ayuni. Sandi hampir menjerit karena terkejut. Untung tangan Roni refleks membekap mulut Sandi. "Jangan berisik, nanti kita ketahuan." "Tuh, betul kan apa yang ku bilang? Di rumah dia ada bayi. Bisa jadi itu adalah bayi Pak Ahmad dan Bu Widuri. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus lapor ke Pak RT. San, kasihan bayi itu dan orang tuanya." "Ya, ayo kita pulang dan melapor ke Pak RT." Keduanya mengangguk. Akan tetapi di saat mereka akan berbalik, tanpa sengaja kaki Sandi menginjak ranting kering sehingga mengeluarkan suara. Refleks Ayuni yang sedang memberi minum Abimanyu terkejut. Semua orang hingga semamuk saja mengatakan. Seketika Roni dan Sandi ketakutan ketika mereka ketahuan oleh Ayuni karena mereka tengah mengintipnya dari belakang rumah. Dengan langkah tergesa-gesa mereka berdua pergi dari tempat itu. Akan tetapi baru saja mereka akan keluar dengan melompati pagar rumah Ayuni, mereka lebih dulu kepergok oleh sang pemilik rumah. Tunggu, mau kemana kalian? Tidak sopan mengintip rumah orang dengan sembarangan. Kalian maling ya?" Dengan terpaksa Sandi dan Roni berbalik dan menjawab pertanyaan Ayuni. "Maaf, kami bukan maling. Kami warga kampung sini. Kami warga RT sebelah." "Lalu kenapa kalian mengendap-endap masuk ke halaman rumah orang? Mengintip lagi, tidak sopan." "Maaf, kami bilang kami tidak sengaja, Mbak. Kami mendengar suara bayi menangis. Karena setahu saya di daerah sini tidak ada warga yang punya anak bayi. Jadi kami menelusuri di mana suara bayi itu berada. Karena keadaan lagi genting, ada salah satu tetangga kami yang kehilangan bayi. Bahkan bukan satu kali kejadian ini." Jawaban Roni cukup membuat Ayuni salah tingkah. Akan tetapi ia terpaksa sebisa mungkin untuk menyembunyikan kegugupannya. "Jadi kalian menuduhku?" "Kami tidak menuduh. Kenapa Mbak gugup? Kami hanya sedang mencari tahu di mana keberadaan bayi Pak Ahmad beserta siapa dalang dibalik pencurian bayi-bayi tidak berdosa di kampung ini." Ucap Sandi menelisik Ayuni, membuat Ayuni semakin ketakutan dan bertingkah aneh. "Sudah, kalian pulang sana. Itu bayi saya." "Benarkah? Mempunyai anak bayi padahal Anda sudah tidak bersuami? Apa maksudmu? Kamu mencurigaiku sebagai pelaku pencurian itu, ah?" Pakik Ayuni dengan nada tinggi. "Saya tidak bilang begitu. Mulut Mbak sendiri yang mengatakannya." "Kurang ajar. Pergi kalian dari sini, atau aku laporkan kalian atas pencurian." Ayuni menudingkan tangannya ke arah Roni dan Sandi. Dengan terpaksa Sandi dan Roni melangkah pergi dari halaman rumah Ayuni. Sandi merasa kurang puas dengan jawaban yang diberikan Ayuni. Akan tetapi demi menghindari keributan, mereka akhirnya meninggalkan rumah Ayuni. Malam kian larut ketika Sandi dan Roni tengah berbincang di motor dengan membawa pulang 2 bungkus nasi gorengnya yang mereka beli di perempatan jalan. Mereka disambut dengan cuaca buruk. Tiba-tiba hujan turun dengan begitu derasnya. Kilat petir menyambar sana-sini, jalanan yang semula kering menjadi licin. Sampai Roni harus berhati-hati dalam mengendarai motornya supaya tidak terjatuh. Kedua pemuda itu nampak khawatir dengan cuaca buruk malam itu. "Hati-hati Ron, kok tiba-tiba turun hujan deras begini? Mana dibarengi kilatan petir begini?" tutur Sandi. "Iya, sialan. Tenang saja, gua kan Valentino Rossi," ucap Roni menyamarkan rasa terkejut tim mobil. Kedua pemuda itu tengah berbincang. Tanpa terasa mereka telah memasuki kawasan perkebunan teh milik Pak Haji Pratama. Cuaca semakin buruk. Angin kencang menerpa kendaraan Roni. Tiba-tiba saja di belakang mereka ada sosok bola api mengikuti keduanya. Sandi yang kala itu dibonceng oleh Roni nampak terkejut kalau melihat ke belakang. Sontak ia menepuk pundak Roni yang tengah fokus menyetir motornya. "Ron, tengok Ron, apa itu?" Roni langsung melirik ke belakang. "Ada apa San?" Itu ada bola api mengikuti kita." Roni yang tengah fokus akhirnya hilang keseimbangan akibat tergelincir dan brak. Motor yang dia kendarai terjatuh. Setelah menabrak pohon jati, bola api tersebut mendarat tepat di depan keduanya dan berubah wujud menjadi sosok seperti manusia yang mengerikan. Badannya dipenuhi dengan api. Dia adalah Banaspati. "Apa itu?" tanya Roni bergidik. Sandi hanya menggeleng sambil ketakutan oleh sosok yang berdiri di hadapan mereka yang begitu mengerikan. Baru pertama kali mereka melihat sosok yang seperti itu, antara sadar dan tidak sadar, sampai keduanya menelan ayunan oleh kita yang di... "Ron, mundur, makhluk itu nampak tidak bersahabat." Jantung keduanya berdegup kencang. Sosok itu berdiri di bawah derasnya air hujan, 1 meter jaraknya dengan mereka.
Sandi membantu Roni untuk berdiri. Banaspati itu menunjuk ke arah Roni dan Sandi dan berkata dengan kemarahan, "Manusia tidak berguna." "Siapa kau? Kenapa mengganggu kami? Apa salah kami?" ucap Sandi gugup ketakutan. "Kesalahan kalian adalah ikut campur dengan urusanku." Maksudmu?" "Sebelum kalian bertindak jauh, lebih baik aku singkirkan bocah seperti kalian ini, karena kalian bisa menghalangi ritual penumbalan yang akan dilakukan pada malam ini setelah purnama muncul nanti." Tawanya menyeringai menampakkan wajah yang begitu sangat menyeramkan. Roni dan Sandi sangat terkejut setelah mendengar pengakuan dari makhluk tersebut. "Apa? Jadi dibalik hilangnya bayi tidak berdosa adalah ulah?" Sebelum sempat Roni meneruskan kalimatnya, secepat kilat tangan Banaspati meraih leher Sandi dan Roni. Keduanya nampak terkejut sekaligus merintih menahan sakit akibat cengkeraman kuku tajam. Roni dan Sandi memekik berusaha melepas cengkeraman kuat tangan Banaspati. Dengan sisa tenaga keduanya serempak membacakan ayat suci Al-Quran. Cengkeraman Banaspati pun seketika itu melonggar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Romi menendang makhluk itu tepat di dadanya. Seketika cekalan di lehernya terlepas. Dengan nafas terengah-engah, Roni mengucap syukur. Akan tetapi belum puas sampai di situ, akibatnya lebih fatal karena perlawanan kedua pemuda tersebut semakin membuat marah Banaspati. Roni menyuruh Sandi untuk berlari memanggil warga kampung. Akan tetapi Sandi menolaknya dengan alasan tidak akan meninggalkan sahabatnya dalam keadaan genting seperti ini. Akan tetapi Roni bersikukuh menyuruh Sandi pergi ke rumah Pak Tirta dan memberitahu pada Pak RT kalau bayi Ahmad ada di rumah Ayuni. Mendengar penuturan dari sahabatnya, Sandi terpaksa pergi dengan berat hati dan perasaan khawatir akan keselamatan sahabatnya karena yang mereka hadapi bukan lawan tanding. Dengan cekatan Sandi berlari dengan terseok ke arah motor yang tergeletak di dekat pohon jati. Dengan terburu-buru, ia mengendarai motor dengan kecepatan penuh. Sepeninggal Sandi, Roni bangkit dan siap melawan makhluk tersebut. "Aku tidak takut denganmu, wahai iblis yang terkutuk," ucap Roni menudingkan jari telunjuknya ke arah Banaspati. "Kau akan mati jika melawanku, anak muda." Di dalam hati Roni, ia terus melafalkan ayat suci Al-Quran. Ia tidak pernah berhenti membaca ayat-ayat suci agar menjaganya dari Banaspati. Sementara Sandi segera pergi ke rumah Pak RT dan memberitahu kalau bayi Pak Ahmad ada di rumah Ayuni. Ia juga memberitahu kalau Roni terancam bahaya karena Banaspati mencegah mereka memberitahu siapa dalang dari semuanya. Semua warga berkumpul dan berpencar. Pak Tirta dan beberapa orang lainnya menghampiri Roni. Kemudian Pak RT dan warga lain datang menemui rumah Ayuni. Di tempat Roni, Pak Tirta dan beberapa warga yang dibilang Ustadz datang untuk membantu Roni. Banaspati membolakkan matanya yang memerah itu karena banyak yang berdatangan. Ia memincingkan mulutnya seakan ia ditantang oleh warga desa. "Mau sebanyak apapun kalian, tidak ada tandingannya dengan diriku." Pak Tirta dan yang lainnya terus membaca ayat suci. Banaspati pun berubah menjadi gumpalan bola api untuk menyerang salah satu dari mereka. "Awas Pak!" teriak Roni saat melihat Banaspati berguling ke arah Pak Tirta dan yang lainnya. Wush, brak! Banaspati dihempaskan begitu enteng dengan hembusan kain sorban yang dikibaskan mengenainya sampai terpelanting jauh menabrak pohon dan terjerembab ke dalam kebun teh. "Ah!" teriak Banaspati geram. Ia merubah ukuran tubuhnya menjadi besar seperti monster yang begitu menyeramkan. Pak Tirta menaburi garam yang sudah dibacakannya dan dilemparkan ke arah Banaspati sampai ia meringis kesakitan. "Wah! Kalian manusia sialan dan tidak berguna, nyala kalian!" Banaspati menyemburkan bola api ke arah mereka sampai mereka berpencar berhamburan menghindar bola api yang menyala dan membakar rumputan. "Kali ini kau tidak akan bebas, Banaspati," pekik Pak Tirta melemparkan sebuah keris melengkung yang bertuliskan asma Allah. Slap. Wah! Keris itu menancap sempurna di bagian tengkuk Banaspati karena Pak Tirta menyerangnya dari belakang. Banaspati langsung kesakitan dan kemudian menghilang begitu saja. Pak Tirta, Roni dan dua orang ustadz itu merasa lega karena Banaspati sudah melarikan diri. Mereka segera beringsut pergi ke rumah Ayuni, menyusul Sandi dan Pak RT juga warga yang lainnya. Di rumah Ayuni ia sudah menyiapkan Abimanyu di dalam loyang ditaburi bunga 7 rupa dan dibacakan mantra. Ia duduk bersila di depan dupa-dupa yang sudah dibakarnya dan membacakan mantra. "Ayuni,
keluar kau!" teriak sejumlah warga yang membawa banyak obor. Ayuni terpekik dan ketakutan. Saat ia mengintip di luar jendela rumahnya, banyak para warga yang datang ke rumahnya. "Keluar kau Ayuni, atau tidak kami akan bakar rumahmu habis-habisan!" teriak salah satu warga yang membuat Ayuni keluar dari rumah. "Mampus, kenapa jadi banyak warga di luar halaman rumahku? Kacau ini." Kemudian Ayuni keluar rumah supaya redam kemarahan warga. "Ada apa ini? Tolong berikan bayiku Ayuni, jangan kau culik dia," dengus Pak Ahmad. Ayuni tertawa nyaring. "Dia tidak ada di sini, saya tidak menculiknya." Tanpa izin semua warga berbondong menyekal Ayuni dan beberapa orang mencari keberadaan Abimanyu ke dalam rumah Ayuni. "Sudah kukatakan dia tidak ada di sini," teriak Ayuni dengan kondisi tangan yang dicekal oleh warga. Pak Ahmad mendengar tangisan Abimanyu yang membuatnya membuka salah satu ruangan dan melihat Abimanyu nampak tidak berbusana dan menangis. Tubuhnya dingin dan memerah, membuat Pak Ahmad segeram. "Brengsek kau Ayuni, bayiku tidak berdosa, kau mau jadikan tumbal," sungut Pak Ahmad yang membawa Abimanyu keluar dari rumah Ayuni. Widuri langsung menangis seliri memeluk putranya dan dipeluknya menggunakan kain samping agar Abimanyu terasa hangat. "Ayo, arak dia. Ayo, bunuh dia. Jangan berikan dia ampun." Ibu Gisel, Tasya, dan Tiwi baru datang melihat kegaduhan di rumah Ayuni. Ia nampak terkejut saat Ayuni dicekal oleh para warga dan diseret ke hutan pinus. Ia mencoba mengamuk tapi para warga membiarkan Ayuni melepaskan dirinya. "Dia juga ternyata tukang santet. Dasar perempuan brengsek. Ayo, arak dia. Jangan biarkan dia hidup," teriak semua warga dengan geram dan membawa obor api yang terus menyeret Ayuni. "Lepas, saya mohon ampun dan biarkan saya hidup." Ia melihat Ibu Gisel yang menatapnya lirih karena merasa kasihan pada Ayuni, tapi tidak dengan Tasya dan Tiwi. Mereka justru senang kalau Ayuni kini mendapatkan balasannya. "Habisi saja dia para warga. Dia yang telah membuat papaku mati karena santetnya," sungut Tiwi yang membuat Ayuni murka. "Jaga mulutmu anak kecil, jangan menuduhku sembarangan. Dengar, dia juga yang sudah coba melenyapkanku dan membuangku ke jurang, padahal aku adalah ibu kandungnya sendiri." Timbal naik nanti, semua warga akhirnya tahu kalau Ayuni adalah dalangnya, dan warga tidak menyangka kalau Ayuni bisa berbuat jahat terhadap ibu kandungnya sendiri. Ia segera dihabisi warga. Ada yang menamparnya dan menjengkut rambutnya dengan keras. "Dasar anak durhaka, ibu kandung sendiri dijadikan korban." "Maaf bu, ini anak ibu, mau kita apakan?" seru warga. "Terserah kalian, aku sudah tidak menganggapnya anakku lagi. Dia juga sudah tidak menganggapku ibu kandungnya lagi. Gantung saja dia, kemudian bakar. Lebih baik dibawa dia ke kantor polisi. Jangan main hakim sendiri." Pak RT mencoba menenangkan warganya. "Santet tidak ada urusannya dengan hukum Pak. Kalau dia masih hidup, akan ada korban lagi." "Benar Pak, habisi saja dia." "Tidak, lepaskan saya," teriak Ayuni. Ayuni akhirnya diseret dan tubuhnya diikat oleh tali tambang yang sudah dibawa warga. Kemudian orang-orang mengikat tubuhnya di pohon jati yang menjulang tinggi dan besar. Lalu semua warga mengumpulkan kayu bakar dan menaruhnya di sekeliling pohon yang jati. Warga lalu menyiramkan minyak tanah ke sekeliling tumpukan kayu yang berada tepat di bawah kaki Ayuni. Ayuni terus memekik, memohon ampun kepada sang ibu. Akan tetapi Neki Nanti tidak menghiraukan teriakan Ayuni. Air mata penyesalan beruraian dari matanya. Kemudian klak, suara pematik korek di tangan salah satu warga dan biar, api yang besar berlangsung melahap tubuh Ayuni yang terikat dengan kuat di atas pohon jati. Angin malam begitu riuh menyaksikan tubuh Ayuni terlahap api. Suara teriakan Ayuni begitu memekakan telinga, begitu pilu, tapi itu tidak seberapa dengan apa yang telah diperbuat terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Ibu Gisel memeluk kedua putrinya dan akhirnya ia terhuyung hampir pingsan. Tidak kuat menyaksikan apa yang terjadi di depan mata. Sahabat yang ia sayangi mati mengenaskan di tangan warga. Biar bagaimanapun, Ayuni pernah menemani hidupnya sebagai kawan karib. Cuman akibat dendam dan kesalahpahaman telah membutakan mata hatinya dan merugikan orang-orang, begitu juga dirinya sendiri. Erangan Ayuni masih terdengar di sela nafasnya yang masih tersisa. Sampai akhirnya api membakar seluruh tubuh Ayuni sampai ia akhirnya mati. "Ayuni!" teriak Ibu Gisel.
Ia masih merasa kasihan pada sahabatnya itu, tapi itulah ganjaran yang harus diterima oleh si tukang santet. Setelah hangus terbakar, barulah ia dikubur layaknya manusia biasa. "Terimalah takdirmu Ayuni, ini adalah sebab akibat kau berbuat jahat," ujar Nek Kinanti di depan batu nisan Ayuni. Ibu Gisel mengusap pundak Nek Kinanti dan mencoba menguatkannya karena kehilangan Ayuni. "Saya tidak apa. Saya justru bersyukur karena tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan. Lebih utama lagi kalian akhirnya selamat dari teluh patidara Ayuni." Ibu Gisel mengangguk dan menatap kedua putrinya yang berdiri menatap kuburan Ayuni. "Kalian masih mau tinggal di sini?" "Tidak Bu, kami akan pulang ke kota. Villa akan kami jual dan mungkin kami tidak akan ke sini. Kalau memang ke sini, mungkin kami hanya berziarah kubur suami saya saja." Nek Kinanti mengangguk dan bersandar di bahu Ibu Gisel. Mereka akhirnya kembali ke villa, tersenyum lirih karena telah berhasil menghilangkan manusia yang jahat seperti Ayuni. Tapi mereka pun tidak bisa membuat Pak Haji kembali bersama mereka. Mereka hanya merindukan sosok pria hebat yang sudah mengisi hari-hari mereka dengan kebahagiaan. Tiwi dan Tasya telah kehilangan sosok cinta pertama mereka. Mereka akhirnya mengemaskan barang-barang dan pakaian untuk segera pergi ke kota. "Kami pulang dulu ya," pamit Ibu Gisel pada Nek Kinanti dan Pak Tirta. "Hati-hati ya nak," ucap Pak Tirta dan Ibu Gisel mengangguk. Tasya dan Tiwi pun melambaikan tangan pada Nek Kinanti dan Pak Tirta, lalu masuk ke dalam mobil. Lalu Bu Gisel menyalakan kunci kontak mobilnya. Dan mobil pun melesat pergi meninggalkan villa yang menyimpan banyak kenangan di dalamnya. Di perjalanan Tiwi dan Tasya merasa sangat lega akhirnya mereka bisa lepas dari teror Teluh Ayuni. Meskipun mereka juga masih tidak percaya kalau Ayuni akan mati secara mengenaskan. Gisel pergi meninggalkan villa, peninggalan sang suami, dan kembali ke kota dengan perasaan tidak menentu. Gisel tidak menyangka kalau kepindahan kontrak kerja suaminya akan berakhir tragis seperti ini. Semoga ini hanya mimpi buruk yang pernah hadir dalam tidurnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.